ibaratnya apa ya Pak ya? Pembunuh berdarah dingin Pak racunnya Pak ya. Disemprot sekarang matinya baru 4 hari kelihatan Pak publik. Kalau kontak kan semprot 4 jam udah nampak ya Pak gosok. Coba ya Bapak-bapak sekalian. Jadi kualitasnya tidak dilakukan ya Pak, karena beberapa barangnya banyak impor Pak. Jangan lupa 12-12 saprotannya Pak. Iya. Pesan Pak ya. Ini sudah kita buktikan. Impos jos, saprotan yes. Siaga satu level mantap. Kira-kira tahu nih Pak. Biasanya CU ini pupuk apa Pak ya? Abang-abang ada yang tahu ini? Silakan Pak. Ada yang tahu Pak? Pak. Kalau timbal balik kan biasa enak gitu. Abang tahu nih CU ini apa ini ya? Pak tahu mungkin Cuprum Pak ya? Cuprum, bener Pak. Jadi 7635 ini spesial tanah gabut, bapak-bapak, abang-abang sekalian. Kenapa begitu? Biasa ini sifat pupuknya adalah slow release, kemudian CU Pak. Biasa di tanah-tanah tanah-tanah gabut, biasa unsur CU itu sangat kurang Pak. Jadi tanaman bapak biasanya kering atau laras itu Pak ya, kuning, mekarat, mati itu Pak. Nah itu Pak, nah, itu pasti kurang unsur mikro, terutama cuprum. Sudah pasti Pak. Kalau yang pupuk-pupuk biasa dijual itu warnanya biru, kalau saya salah. Warnanya biru. Dia dalam jumlah sedikit memang Pak. Tapi Bapak jangan takut, di 7635 ini sudah meliputi semua Pak. Nah, jadi kita japri Pak ya, abang-abang ya. Yang saya tahu sih. Jadi NPK sawit 7635 plus boron plus CU dan ZN ini tetap spesial di kelapa sawit Pak, karena sifat ini adalah slow release, jadi tidak mudah terurai, jadi sangat cocok di lahan gabut. Slow dia Pak makanya. Kalau biasa bapak-bapak dulu ada mencoba pupuk tablet, kan ada dulu pupuk tablet Pak ya. Waktu saya di kebun juga ada pakai pupuk tablet, kami itu memang slow release dia Pak, jadi pelan dia habisnya ya, tapi mahal pupuknya. Pak, pupuk NPK sawit 7635. Silakan Ki. Kita kembali nih Pak. Kalau ada yang ingin ditanyakan Pak, diskusi silakan. Bapak-bapak, abang-abang sekalian, jangan malu dan jangan ragu. Waktu di sini untuk Bapak dan abang-abang sekalian. Kita kasih di sepuas-puasnya hari ini gitu. Ya, membaut ya. Jadi kita beralih ke pestisida Pak. Jadi pestisida ini sebetulnya cabangnya banyak, bapak-bapak, abang-abang ya. Ada dia kelasnya herbisida seperti ini Pak. Itu racun-racun rumput. Dia ada kelasnya insek. Kita ada Pak. Insek itu untuk hama Pak. Hama tanaman itu insektisida. Kemudian kita ada kelasnya fungisida, kita ada Pak. Kita semua lengkap Pak. Fungisida untuk jamur Pak. Ataupun penyakit tanaman itu fungisida kelasnya. Untuk tikus kita ada Pak, rodentisida juga kita ada. Ini saya ingin mereview herbisida kita Pak, yaitu Predotong 290 SL Pak. Jadi bahan aktif dia 290 solup liquid. Jadi cairan yang mudah Pak, mudah digabungkan di air, solup dia. Jadi ini Pak, dia merupakan bahan aktif paraquat 290, yaitu racun pembakar atau kontak bapak-bapak, abang-abang sekalian ya. Jadi ini Pak cukup tinggi Pak, bahan aktifnya 290 SL. Bisa dicoba Pak. Jadi di Predotong sendiri kita ada 3 kemasan Pak, 1 liter, 4 liter, dan 20 liter. Soal harga nanti Bapak bisa diskusi dengan Bang Baut Siagian, silakan Pak. Dan di sini kita nanti ada ini Pak, ada program untuk pengambilan herbisida kita Pak.
Ada nanti kita berupa kontrak, jadi bapak-bapak yang berminat silakan. Kita ada program pengambilan herbisida. Ya Bang Baut ya. Jadi predotong Pak. Jadi predotong ini sifatnya kontak Pak, kena langsung bakar ya Pak. Kena bagian tanaman. Ini biasa untuk rumput-rumput berdaun lebar dia. Dia cepat ya Pak. Untuk anak kayu biasa digabungkan dengan yang namanya biasa klorpinapir itu. Dicampur sedikit, dia langsung cas, langsung cepat ya Pak. Mati. Jadi predotong 290 SL. Lanjut Ki. Kemudian adiknya predotong Pak. Ini adiknya Pak, adik seperguruan ini Pak. Namanya Quatson. Dia kadar bahan aktifnya tetap para kuat Pak. Dia 150 SL. Jadi kalau ada kebun-kebun Bapak mulai peremajaan, vegetasi rumputnya masih kecil-kecil tuh Pak, cocok pakai Quatson. Karena SL-nya kan rendah dia Pak. Kalau rumput-rumput misalnya pendek segini Pak, kan dengan dosis bahan aktif yang nggak terlalu tinggi kan udah mati dia Pak. Tapi tetap sama Pak, dosisnya adalah 100 sampai 120 ml per 16 tangki Pak. Itu Pak dosisnya. Kalau bapak-bapak mau buka lahan sedikit keras, pakai predotong karena 290 SL. Keras dia Pak. Tetap dosisnya juga 100 sampai 120 ml per 16 tangki cap Pak ya. Itu Pak. Jadi ini adik seperguruannya predotong Pak, gurunya sama Pak. Gurunya Saprotan Utama Nusantara. Oh. Jadi ini Pak, untuk yang SL rendah adalah Quatson 150 SL. Lanjut Ki. Kemudian kita beralih ke glifosat Pak, ataupun racun sistemik. Ini ibaratnya apa ya Pak ya? Pembunuh berdarah dingin Pak racunnya Pak ya. Disemprot sekarang matinya baru 4 hari kelihatan Pak kuning. Kalau kontak kan semprot 4 jam udah nampak deh Pak gosong. Saya lupa Pak, maaf. Kalau kontak Pak, biasanya kalau Bapak hari hujan, lihat aja Pak kondisi. Tapi lebih bagus itu kalau saran dari saya Pak ya, itu di pagi hari. Karena kan kalau sekarang kan menjelang sore hari udah mulai hujan Pak. Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. John up maupun glifosat. Tapi kalau parakot biasa langsung nampak Pak kalau glifosat ini kering. Apa pelat. Jadi biasa glifosat ini abang-abang sekalian 2 minggu baru kelihatan dia. Menguning pelat tapi mati. Jadi dia walaupun kena di ujung, jadi Pak, otomatis dia menyebar Pak ke bagian akar. Kalau Bapak sering, abang-abang sering kan banyak kalau glifosat ini nyemprot lalang ini. Lalang kenapa Pak? Lalang itu kan akarnya kan rhizobium itu Pak. Rhizobium itu kan tanamannya di sini akarnya bisa sampai sini Pak. Jadi biasa kalau Bapak semprot kontak ini mati, di sini tumbuh nanti. Karena akarnya itu kan rhizobium kayak model-model jahe. Jahe itu kan Pak, apa dia Pak ya? Menyebar akarnya gitu. Tunas baru nanti dia. Jadi kalau seperti lalang ataupun daun-daun sempit, Bapak bisa menggunakan John apa? 480. Memang ini perlahan. Tapi 2 minggu nanti udah kelihatan Pak. Menguning, lama-lama mati sempurna dia. Ini Pak, untuk glifosatnya kita punya John Up 480 SL. Jadi ada nanti di Bang Baut ini, ada ya Bang Baut ya. Dan saya sedikit mereview Pak, karena di sini ada mungkin Pak Gerto selaku Kadis, kemudian para R1 dan bapak-bapak kelompok tani. Bukan saya mau sombong, bukan apa Pak. Biasa banyak juga petani kita dan abang-abang kita mungkin belum tahu gitu. Kok aku pakai semprot racun ini daya bunuhnya kok nggak bagus sih? Pasti itu kan Pak. Nanti beli racun misalnya John Up nih Pak, beli John Up mahal-mahal kok nggak mati ya? Berarti si Yuda tadi bohong itu. Kecap aja tuh, apa cuman jual kombur aja gitu Pak ya. Jadi saya mereview sedikit Pak. Jadi salah satu Pak keberhasilan semprotan kita itu bagus Pak, memang waktunya Pak. Jangan nanti Bapak salahkan, sudah nyemprot tiba-tiba hujan nggak mati, jangan salahkan rumput Pak. Itu racunnya nggak salah Pak.
Berarti bukan rezeki kita, Pak. Jadi biasa itu minimal 4 jam, Pak, setelah penyemprotan. Itu maksimal terserap. Kemudian, Pak, kalau mau nyemprot itu, Pak, diperhatikan, Pak, anggota ataupun adik ataupun kakak ataupun abang. Ini tangki 16 liter, Pak, ya, Bang, ya. Ini tangki 16 liter. Kalau bisa, yang sudah pernah kami lakukan, ini sepertiga diisi air dulu, abang-abang. Dan kalau bisa jangan air yang mengandung lumpur. Kalau sejenis racun glifosat ini biasa netral kan gitu ya. Coba. Jadi air-air yang jernih, air-air yang biasa lah. Kalau biasa kelapa sawit kan susah kita cari air jernih, Pak. Tapi saya usahakan jangan terlalu banyak lumpurnya tadi, apa keruh dia, Pak, jangan. Carilah, Pak, yang sejernih atau sebaik mungkin lah air itu. Jadi letak dulu sepertiga, Pak. Air itu diisi di tangki sepertiga. Ini kan 16 liter. Nanti sepertiga Bapak bisa hitung lah, abang-abang. Kemudian kita ambil ember 5 liter, Bapak, abang-abang. Kita isi air 5 liter. Kita masukkan dosis herbisida kita tadi. Misalnya pakai dosis 100 ml ya, Bapak, abang-abang, kita letakkan. Kita aduk dulu, Pak, merata. Udah merata, baru kita masukkan, abang-abang, Bapak. Udah. Kemudian kita tambahkan air penuh. Baru kita goncang sedikit. Mudah-mudahan itu merata, Pak, racun itu di tangki. Karena kebanyakan petani atau pengguna ini mau simpel, Pak, ya, saya pun nggak menyalahkan. Ini dari kita, Pak. Buka tutup tangki. Udah, Pak. Dimasukkan racunnya di mulut tangki, Pak, ya. Baru disorong air. Itu nggak rata, Pak. Kita udah lakukan, karena kan nanti dia terbawa air, mana yang banyak mengendap dari bawah. Mungkin di atas nggak kebagian, karena Bapak mungkin lupa guncang atau dikaco kan. Dan kalau dikaco nih, Pak, dia akan payah naik ke atas. Tapi kalau kita udah taruh tengah, kita kaco sedikit, mudah-mudahan menyebar, Pak. Jadi daya bunuhnya maksimal dan Bapak pun puas, nggak kecewa. Itu, Pak, saya mau mereview sedikit ya, abang-abang, Bapak-bapak sekalian, untuk racun herbisida ini. Itu, Pak. Habis ya? Oh, lanjut balik lagi. Memiliki rumah adalah impian setiap keluarga. Rumah yang nyaman, tempat berteduh dari panas dan hujan, tempat bercanda dengan keluarga, tak harus mewah. Rumah yang nyaman sudahlah cukup. Memiliki rumah tidak hanya kenyamanan, tetapi juga strategis serta terjangkau. Untuk itu, developer PT Sajian Agro Persada hadir menjawab keinginan setiap keluarga. Dengan keinginan hunian, tidak hanya kenyamanan, tetapi juga strategis, aman, serta murah tetapi tidak murahan. Perumahan Perumnas Sajian Agro Permai memberi kemudahan kepada keluarga untuk memiliki rumah dengan DP dan cicilan yang sangat murah, dengan kemudahan kepada masyarakat, terkhususnya yang berpenghasilan di bawah rata-rata, dengan mudah untuk memiliki perumahan layak huni untuk pertama kalinya. Ayo, buruan, apalagi segera memiliki sekarang juga.